Ini adalah saklar kotak buta yang memunculkan benda-benda acak saat Anda menekannya, dan rumah ini penuh dengan saklar-saklar ini di dinding. Kepala jamur di tengah rumah akan tinggal di sini selama 10 tahun kecuali dia bisa membuka pintu misterius, dan dia bisa pergi begitu saja. Dia menekan satu secara acak, dan dia menekannya berkali-kali, membuka sesuatu yang tidak berguna. Sekarang ia sudah lelah bermain, jadi ia melemparkan balon itu keluar, dan sebuah sushi muncul, tetapi sulit untuk makan sushi tanpa celupan, jadi ia menekan beberapa kali lagi. Tetapi itu masih sushi, jadi ia memakannya. Setelah ia makan sampai kenyang, ia menekan tombol lagi, tetapi sebuah celupan muncul, dan setelah berbaring untuk beristirahat sejenak, ia secara tidak sengaja menekan tombolnya. Ketika dia memakainya, seorang anak muncul di dinding, menunjuk sebuah tombol, dan Mushroom Head begitu bersemangat, sehingga dia memutuskan bahwa itu adalah tombol untuk pintu misterius. Menekan tombol, seluruh ruangan menjadi hitam dan hitungan mundur muncul di belakangnya, diikuti oleh semua tombol di dinding yang perlahan-lahan menghilang dan kentut yang rumit jatuh dari langit. Mushroom Head telah berada di sana selama seminggu dan telah membaca 5 episode komik, mencoba menonton episode 6, tetapi menekan episode 7, dan episode 8 tidak memiliki episode 6, tetapi dia menekan tombol ini dan secara mengejutkan pintu misteri muncul di belakangnya. Dia terjebak di dalam rumah yang penuh dengan saklar kotak buta dan harus menemukan pintu misteri untuk keluar, atau dia akan terjebak di sini secara permanen. Dia menekannya dengan tangannya dan pintu misteri secara mengejutkan muncul. Dia bergegas melewatinya, tetapi tombolnya muncul dan pintu tertutup. Dia kembali dan menekannya lagi dan mempercepat melewatinya, tetapi dia masih lambat. Kali ini dia berlari dalam posisi berlari dibantu, tetapi dia masih sedekat itu. Dia memutuskan untuk menggunakan alat untuk melakukannya. Dia mendapat tali, menekan saklar, memutar kepalanya dan berlari kencang, tetapi masih tidak berhasil, dan dia mendapat troli, tetapi juga tidak berhasil, jadi dia memindahkan vas dan menekan saklar. Dia mencoba menariknya sedikit dengan tangan, tetapi mulut vas terlalu kecil, tetapi untungnya, ada sumpit yang bisa dibalikan sebelum dia menyadari tombol mana yang harus dilupakan, jadi dia menekan tombol yang acak. Akibatnya sebuah tas hitam berlari keluar dan menendang vas bunga yang retak di tempatnya. Mushroom Head meledak di tempatnya dengan marah dan menempelkan bola nasi langsung ke tombol, terkejut bahwa pintu terbuka, tetapi detik berikutnya, dia harus menemukan selotip untuk menempelkannya. Kali ini benar-benar berhasil dan ia menoleh dan berlari, hanya untuk menemukan sepotong besi untuk menekannya. Dia sekarang selangkah lagi menjadi gelisah dan setelah beberapa hari dia membuka tali dan dia memiliki harapan baru bahwa di sana dia pasti akan keluar. Dia terjebak di dalam rumah yang penuh dengan saklar kotak buta dan harus menemukan pintu misteri untuk keluar, atau dia akan terjebak di sini secara permanen. Sebuah tali di tengah rumah, dia harus menggunakan ayunan tali dan kali ini berhasil masuk, tetapi masalah baru muncul. Pintu tidak terkunci dan tidak bisa dibuka tanpa kunci. Dia bergegas keluar saat pintu terbuka, hanya untuk memberinya gas. Dia menendang dinding dan sebuah kunci muncul. Dia hanya mencoba meraihnya tetapi menghilang, kembali ke dinding, tetapi menemukan dia lupa tombol yang mana itu. Berdasarkan tanah dia menekan lagi, dia mencoba lagi, kali ini benar, jadi dia mencoba trik yang sama, mencoba tali ayunan untuk mendapatkannya, tetapi tidak cukup kuat untuk menjangkaunya. Dia menyodok toilet lagi, kali ini, dia akhirnya bisa keluar, tetapi pintu tidak mau terbuka. Dia mendongak dan melihat kunci kombinasi. Kepala pria itu mendobrak di tempat dan secara tidak sengaja menekan saklar. Tas hitam itu berlari keluar, keduanya saling memandang sejenak dan tas hitam itu hilang lagi. Kepala jamur setengah bereaksi bahwa kepala hitam datang dengan kodenya sendiri, jadi ia bolak-balik 3 kali, pintu akhirnya terbuka, tetapi ada yang tidak beres lagi dan terjebak di pintu. Kali ini terlalu bagus untuk keluar, dan terlalu bagus untuk masuk. Dia mulai merindukan berada di rumah kotak buta, membuka kotak buta yang berbeda setiap hari, bermain ke villa juga tidak senang. Ini benar-benar keren. Tepat ketika dia menyerah, tiba-tiba berubah pikiran, pintu secara mengejutkan terbuka, dia mati-matian berlari untuk keluar, tidak melihat ke belakang. Nah, itulah akhir dari cerita ini. Jika Anda berada di ruangan ini, jika Anda memilih untuk keluar, atau tetap tinggal, sampai jumpa di bagian komentar.